mendapatkan husnul khotimah. Tempat yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni. Biasanya kita terjemahkan apa Bapak-bapak? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu yang lazim kita pakai. Kalau Allah berfirman wa'budullaha, lazimnya kita menerjemahkan apa? Wa'budullaha. Ada yang tahu? Biasanya di Al-Quran terjemahan, dan sembahlah Allah. Saya perlu menyampaikan hal ini. Kajian di hari Jumat di masjid ini sudah saya sampaikan juga. Bapak Ibu rahimakumullah, kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata-kata liya'budun dan wa'budullaha berasal dari kata abada ya'budu ibadah. Dari kata abada ya'budu ibadah ada istilah abdun. Ada seseorang dikasih nama Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Saya coba supaya kita ketemu apakah kita sudah benar-benar mengikuti Al-Quran apa tidak. Ini yang perlu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau abdun artinya hamba, maka Allah berfirman wa'budullaha, dan menghambakan dirilah kamu sekalian kepada Allah. Kalau diterjemahkan wa'budullaha dan sembahlah Allah, maka sembah itu hanya sebuah ritualitas yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Ada orang mengatakan sembahyang subuh, benar apa salah? Benar apa salah? Kau mana jawab? Sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, benar apa salah? Nah kalau begitu wa'budullaha, sembahlah Allah. Terus kita sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kata sembahyang bukan terjemahan sholat, sehingga kita jangan menggunakan bahasa yang salah. Sembahyang itu konon kabarnya bahasa Sanskerta. Lalu ada orang yang ngotak-ngatik sembahyang itu menyembah kepada Sang Yang Widi, kan gitu kan? Sholat beda. Maka jangan menggunakan istilah yang bukan yang dituju oleh Allah.
Wa'budullaha, dan menghambakan dirilah kalian kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang saya mau bikin ilustrasi. Kalau jamaah ibu-ibu udah tahu nih, udah saya jelaskan. Ada seorang asisten rumah tangga sedang asik-asiknya makan. Hanya sekedar asisten rumah tangga, bukan hamba. Sedang asik makan. Majikannya menyuruh untuk mengambil sesuatu atau membeli sesuatu. Kira-kira si asisten rumah tangga ini asik makan dilanjutkan atau makanannya diletakkan lalu dia berangkat? Bagaimana Bapak Ibu? Berangkat. Dia tidak peduli apakah makanannya nanti itu masih layak dimakan karena sudah dikasih kuah. Apakah dia itu harus menyelesaikan makanannya nanti sepulang dari melaksanakan perintah majikannya? Itu tidak dipikir. Yang penting apa yang diperintah oleh majikan dia laksanakan. Allah, kalau kita mau menganalisa sejak kita berada dalam kandungan ibu, selama tanpa pintu, tanpa jendela, di dalamnya ada air ketuban, tapi si janin bisa bernafas. Dalam kandungan tuh 9 bulan hidup, lahir, tidak ada yang berpakaian, fisiknya lemah. Seiring dengan waktu, perjalanan waktu, si bayi ini dari mendapatkan asupan air susu ibu terus meningkat, dapat makanan yang sedikit kasar tapi tetap harus lembut, terus sampai sekarang kita dewasa. Apa yang kita punya? Semuanya punya. Nikmat enggak? Nikmat. Bisa enggak kita menghitung? Enggak bakalan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, enggak bakalan, kata Allah. Enggak bakalan bisa. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Ada seseorang, saya sebut saja namanya A. Oleh B difasilitasi kebutuhannya. Rumah, tidak usah ngontrak, dia tinggal menempati. Kendaraan disediakan. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Cuma 3 unsurin aja. Tempat tinggal dikasih, kendaraan difasilitasi, kebutuhan sehari-hari diberi. Kira-kira nih Bapak Ibu, si B yang ngasih fasilitas tadi manggil kepada A. A, sini dong. Apa responnya si A? Apakah dia tetap diem, tidak mau mendengarkan panggilan daripada si B, atau dia segera merespon? Segera merespon. Padahal cuman dikasih 3 fasilitas: tempat tinggal, kendaraan, sama kebutuhan sehari-hari. Cuman 3. Tadi Allah sudah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Kalau kalian mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Tadi muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, namanya azan. Azan bahasa lain namanya an-nida. An-nida artinya panggilan. Yang memanggil siapa Bapak Ibu? Allah, bukan muadzin. Muadzin sekedar mengumandangkan. Terus Allah manggil, hayya 'alas shalah. Ayo dong salat. Yang ngajak siapa? Allah, bukan muadzin. Hayya 'alal falah. Ayo dong kita menuju kebahagiaan, keberuntungan. Yang ngajak siapa? Terus kita tidak mau merespon. Marah nggak kira-kira Allah? Kalau tadi nih si A dipanggil sama si B, diem aja nggak ngereken. Marah nggak si B? Marah. Dah keluar dari rumah aku, kembalikan tuh motor. Mau kemana kek terserah. Loh, kita itu loh dipanggil oleh Allah, nggak ada responnya sama sekali. Ntar aja lah. Ini kan zuhur baru jam segini, jam 11 lewat 59. 50 berapa? 51 ya. Dan ntar aja jam 1 juga bisa. Kan begitu? Nah, kira-kira jam 1 itu masih hidup apa enggak? Kemarin ada beredar video nih, syukur alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah. Ada seorang ibu-ibu sedang mimpin tahlil sepertinya itu. Lalu baca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Kan gitu kan? Tahu-tahu meninggal. Lihat kan videonya? Oh, kita patut ngiri itu. Cakep. Sedang melafalkan ayat suci Al-Quran di tempat yang baik, malaikat Israel bertindak. Saya yakin insya Allah itu yang namanya tahlilan kan biasanya hari apa? Hari Jumat kan? Atau malam Jumat. Apa kata Nabi? Ma mim muslimin, tidak ada seorang muslim yamutu yang meninggal dunia yaumal jumu'ati pada hari Jumu'ah, au lailatal jumu'ati atau pada malam Jum'ah, illa waqahullahu adzabal qabri, kecuali Allah akan menghindarkan orang ini dari ancaman siksa kubur. Wah, luar biasa ibu ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kedengaran azan. Realitasnya coba kita lihat di jalan, di pasar. Ada kumandang azan, apakah mereka langsung merespon segera mendatangi panggilan Allah? Tidak kan? Sampai jam 1. Terus jam 1 meninggal dunia. Terus dikemanakan nih tadi salatnya? Wajibannya. Taruhlah salat zuhur tadi. Ntar aja lah. 1:30 juga bisa. Jam 1 meninggal, belum sholat zuhur. Nah, itu kalau bagi seseorang yang umurnya seperti itu. Mari kita coba. Istri kita, mungkin kita punya anak wanita, dia tidak tahu durasi datang bulannya, atau boleh jadi tahu, tapi kapan keluarnya ada yang tahu nggak? Wanita sendiri nggak bakalan tahu. Itu Allah yang menentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah manggil. Kata istri kita nih, kata anak wanita kita, ntar aja lah.
Terus kita nggak peduli. Tahu-tahu jam 1 datang bulan, menstruasi. Bisa sholat zuhur nggak? Tidak kan? Dia sudah mengerjakan belum? Belum kan? Apa ada akibatnya? Tentu dong ada akibatnya. Dia meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu tatkala Allah memanggil dalam kumandang azan, entah kita sedang main HP, entah kita sedang nonton televisi, entah kita sedang mengerjakan sesuatu, semuanya bersifat duniawi, semuanya. Maka ketika sudah datang panggilan, lepaskan itu semua, karena saya diajak oleh Allah ketemu keberuntungan, kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Terserah mau sholatnya di masjid, mau sholatnya di rumah, mau sholatnya di kantor, mau sholatnya dimanapun, tatkala sudah datang kumandang azan, maka ayo segera kita respon. Tahun 80-an nih, Bapak-bapak rahimakumullah, tahun 80-an. Saya baca di sebuah koran. Di Pakistan ada seorang supir bus. Sedang dia bawa penumpang, dia lihat jam tangan, dia tahu sudah masuk waktu, kemudian secara kebetulan terdengar kumandang azan, dia langsung menepi dan minta izin kepada penumpang untuk melaksanakan sholat sejenak. Dia gelar sajadah di samping bis yang diparkir. Hebat nih orang. Nah, oleh karena itu di dalam mengartikan wa'budullaha, maka menghambakan dirilah kamu sekalian kepada Allah. Di dalam tafsir yang lain dikatakan wa'budullaha, laksanakan semua aktivitas yang diperintahkan oleh Allah semata-mata karena Allah. Maka wa'budullaha itu lebih tepat menerjemahkan bukan sembahlah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memang benar-benar mengikuti Al-Quran, insya Allah, apakah benar semua aktivitas kita itu harus karena Allah? Kita setiap kali sholat, bacaan doa iftitahnya, kan ada kalimat yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Kalau memang sudah karena Allah, ayo ketika melaksanakan sholat jangan ada background yang lain. Nih azan kumandang, semua lillahi ta'ala, saya akan segera melaksanakan sholat karena dipanggil oleh Allah, saya kerjakan juga karena Allah. Wa nusuki, dan ibadahku, ibadah apa saja, mau ibadah mahdhah, mau ibadah ghairu mahdhah, lillahi rabbil alamin. Oh, jangankan hanya sholat dan ibadah, wa mahyaya, matiku, hidupku pun, hidup nih lillahi rabbil alamin. Kalau memang benar kita menghambakan diri kepada Allah, kalau kita memang benar bahwa hidup kita lillahi rabbil alamin, maka tidak ada istilah ada seseorang melakukan tindakan-tindakan curang. Tidak ada sambo-sambo
yang bisa membunuh orang seenaknya sendiri. Nggak ada. Tidak ada KDRT. Tidak ada sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Karena apa? Hidupku lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah saya hidup, hanya untuk mencari ridho Allah. Nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat investigasi, ini perlu nonton-nonton seperti itu, perlu untuk kita ambil pembelajaran. Ada orang jual sambal teri, ada sambal apa namanya itu? Apa? Cumi ya? Nah, cabenya cabai busuk, terinya teri busuk, kan gitu kan? Kemudian terus mengupasnya di tempat yang kotor, tidak dicuci, dikerubutin laler, lalu digiling. Pak dokter lihat, kan gitu. Iya, digiling. Masih tidak puas, supaya baunya hilang, ditambah bahan kimia. Lu kalau orang ini benar-benar wa'budullah, kalau orang ini benar-benar wa mahyaya lillahi rabbil alamin, gak bakalan. Gak bakalan. Kenapa? Karena kita hidup hanya karena Allah. Karena kita hidup hanya mencari ridho Allah, tidak ada yang lain, maka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah indahnya Islam. Inilah damainya Islam. Sehingga kalau kita mau mengkaji Al-Quran secara tafsiriyah, bukan main. Ini maaf sekali, kalau kita belajar Al-Quran salah menafsirkan. Ini maaf ya, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang marah. Saya hanya mengikuti apa yang ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Ini maaf, salah menafsirkan. Simahum fi wujuhim min asaris sujud, kan gitu kan? Tanda-tandanya ibadur rahman, ada tanda di mukanya karena bekas sujud. Tandanya apa? Tanda apa Bapak Ibu? Ayo, bekas sujud itu tandanya apa? Apakah hitam di dahi? Islam itu mempunyai makosid, mempunyai tujuan. Tujuan syariat Islam adalah litahqiqi masolihin nas, untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maslahat itu sesuatu kebaikan yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, juga bisa dirasakan oleh orang lain. Apa maslahat jidat hitam? Ayo, apakah manis dirasakan sendiri gitu? Kira-kira nggak ada kan? Oleh karena itu yang diminta oleh Allah bukan tanda sujud. Nabi itu, ini akhsyakum, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi sampai diprotes oleh istri Nabi Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasul, bukankah dosa kau sudah Kenapa sholat malamnya hingga kakinya bengkak, bukan hingga dahimut, apa namanya itu, hitam nempok begitu? Enggak ada hadisnya. Maka minta tolong buka dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Quraish Shihab. Tolong dibuka, bukan kata saya, kata beliau. Nabi bersabda, aku benci, kata beliau itu ditulis, aku benci
kalau ada orang yang ada tanda hitam di antara dua telinganya, kata Nabi, aku benci. Kata Ad-Darda, dia mengatakan, kalau seandainya tidak ada tanda hitam seperti itu, akan lebih baik karena hal itu berpotensi menimbulkan riya. Maka kalau pakai peci nggak mau begini, senengnya begini, supaya apa? Supaya dilihat orang. Dia bercermin, yang dilihat dulu apanya? Pegang-pegang kan. Coba dah tanya sama mereka yang begitu. Lu itu salah aplikasi, salah menafsirkan. Saya pernah menerangkan ini tahun 91 kalau tidak salah, Jakarta Pusat. Didatangi saya, Pak Ustadz nggak boleh begitu loh. Nggak boleh bagaimana? Coba cari tafsir yang sebenarnya. Saya bukan menafsirkan, ini saya meminjam tafsir yang ditulis oleh Bapak Quraish Shihab. Gak mungkin beliau itu meletakkan hadis semuanya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka karena itu, kata-kata tadi, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah terhadap dengan sesuatu apapun, jangan. Syirik itu apa sih Bapak Ibu rahimakumullah? Syirik adalah kalau umpamanya kita, saya tanya dulu begini, ada orang sholat, kemarin di TV itu beritanya, kepala kerbau ditaruh di encek gitu ya, terus dikasih bakar-bakar entah dupa entah kemenyan nggak ngerti, terus dibawa ke laut selatan, ngelarung kan? Untuk siapa itu? Kepala kerbau, untuk Nyi Roro Kidul kan, begitu kan? Nah, ini di Jawa Timur tuh kemarin beritanya di TV saya lihat. Dia minta pertolongan kepada penguasa laut selatan, bener apa tidak Nyi Roro Kidul itu? Padahal kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita menghambakan diri, dan kepada Allah kita minta pertolongan. Ini masih minta pertolongan kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik apa tidak? Syirik. Oke, sepakat syirik. Kira-kira kalau yang melakukan ini orang Islam, karena saya sudah 2 kali ini melihat gambaran itu ya di Jawa Timur juga kan gitu. Karena ditayangkan di televisi, semua orang pasti lihat. Yang lihat loh, yang enggak, yang enggak. Sebelum kepala kerbau itu dilarung tadi itu, ada tokoh masyarakat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Tanda bagus kan? Terus dikirim. Yang melakukan orang Islam. Yang dikirim kepala kerbau untuk siapa? Untuk Nyi Roro Kidul. Supaya apa? Hasil tangkapan nelayan semakin cakep. Syirik atau bukan? Syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Besar Pak ya? Ayo kita analisa. Saya lagi-lagi bukan kata saya mengikuti ta'rif daripada ulama. Ada orang Islam pengen kaya, pergilah ke makam-makam tertentu, ke Gunung Kawi. Kebanyakan orang-orang bukan Islam, padahal yang dikuburkan itu seorang tokoh Islam, syekh siapa gitu, didatangi. Nah,
minta ke kuburan itu. Ini kan jelas syirik kan? Syirik besar apa syirik kecil? Kita bagi nih. Ayo, besar apa kecil? Ini orang Islam nih, pengen sugih, pengen kaya, pergi ke Gunung Kawi, terus minta ke syekh siapa di makam situ. Kalau pengen kaya kan kerja. Bukan seperti itu. Ini syirik. Nah, syirik ini syirik besar atau syirik kecil, maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan meminjam istilah dari salah seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita suka mendengar syirik kecil, wujudnya apa yang sering kita dengar? Inna akhwafu ma akhafu alaikum, yang sangat-sangat aku takutkan terjadi pada diri kalian nanti adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, masyirkul asghar ya Rasul, syirik kecil itu apa? Ar-riya'u, riya. Kecil. Riya itu melakukan perbuatan baik supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Itu syirik kecil. Sekarang ada seseorang muslim beriman kepada Allah supaya hasil tangkapan nelayannya bagus, dia larung tuh kepala kerbau. Kalau ditanya syirik besar atau syirik kecil, jawabannya saya jelaskan Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan riya? Menurut Ibnu Hajar, tarkul ikhlas fil aqwal wal a'mal, menyingkirkan rasa ikhlas, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan. Ada seseorang menyampaikan nasihat-nasihat, tapi dalam hatinya itu mengharapkan ada imbalan dari selain Allah. Itu akwal. Ada seseorang melakukan gerakan seperti tadi itu, ngelarung, mestinya minta kepada Allah tapi dia berharap kepada yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ini namanya akwal. Bi ayakula qaulan la ya'malu amalan la yuridu bi wajha Allah azza wa jalla. Baik itu yang dilakukan bentuk ucapan maupun perbuatan tidak mengharapkan ridho Allah. Wahada, nih riya ini kata Ibnu Hajar, yahbitu, bisa menghapuskan al-amala, semua amal kebaikan. Itu padahal baru mengucapkan di dalam hati ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dari Allah. Kenapa dibilang asghar? Nah, nih bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa menentukan yang saya kasih contoh nelayan tadi itu syirik besar apa syirik kecil. Ya. Kenapa dikatakan asghar? Li'annal abda lam yakfur billahi. Orang tadi itu tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kufur, tidak kafir ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yungkir, tetapi dia memungkiri uluhiyatahu, sifat ketuhanan Allah. Ada Allah yang maha kuasa, tetapi dia masih juga berharap kepada selain Allah, berarti Allah ada tandingan. Tadi yang melakukan orang Islam. Kalau begitu syirik besar apa syirik kecil?
Ayo bapak-bapak, ibu. Yang tadi, ini orang Islam, tapi masih juga cari pesugihan, masih juga minta tolong ke Nyi Roro Kidul. Syirik besar atau syirik kecil? Besar apa kecil aja? Besar Pak ya? Oke. Syirik besar itu adalah orang yang kafir kepada Allah dan ada tandingan selain Allah. Kalau yang tadi itu lam yakfur billah, tidak kufur kepada Allah. Apa sih arti kafir? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dibilang maaf, kalau ada orang di luar Islam, kita lebih setuju kafir apa non muslim? Kafir apa non muslim? Kalau kita nih disebut oleh mereka kafir, mau apa tidak? Mau ya. oleh mereka, dasar tuh orang-orang Islam tuh orang kafir itu. Seneng nggak? Seneng dong, saya senang. Apa sih kafir itu? Nah, ini perlu kita pahami. Makanya saya lucu ketika mendengarkan ocehan orang-orang waktu yang lalu itu, janganlah menyebut mereka itu kafir, sebut saja non muslim. Kafir adalah orang yang menutup diri, menutup hati, tidak menerima keimanan Allah. Itu orang kafir. Kita disebut oleh mereka dengan bahasa domba yang sesat. Marah enggak? Kita perlu marah enggak? Enggak perlu, orang kita bukan domba kok. Kan gitu kan. Ya biarin aja dia punya istilah. Kan gitu. Hati-hati loh. Nanti banyak para misionaris masuk ke daerah kita nih. Didatangi kita itu. Nah, kalau umpamanya para misionaris datang menemui Bapak Ibu, di sana tuh udah. Di sini pun juga sudah, kan gitu kan? Tahu nggak kalau di anggrek lokal sudah dimasuki? Tahu kan? Tolong aja, udah dah Bapak Ibu nggak usah ngajak-ngajak, kalau bisa Bapak Ibu masuk Islam aja dah biar selamat. Gitu. Kalau mau diadukan bisa juga. Itu namanya menteror. Orang sudah beragama kok diajak. Kan kita diteror. Itu juga bisa dikatakan teroris, bisa kita adukan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita dikatakan kafir, syukur alhamdulillah. Kenapa? Kita memang mengingkari bahwa Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Maka alhamdulillah kita disebut dengan istilah kafir. Dibilang domba yang tersesat, nggak apa-apa, nggak perlu marah. Kenapa? Memang kita bukan domba. Namun kalau kita menyebut mereka non-muslim, kasihan. Muslim berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu salamatan. Islam selamat. Muslim orang yang selamat. Non muslim orang yang tidak. Ayo kalau gitu lebih tepat mana? Kalau umpamanya nih mereka ditanya lebih senang disebut kafir atau non muslim? Senang kafir. Lo bener, semestinya senang kafir. Kalau dibilang non muslim, ini orang tidak selamat. Kalau kita mau mengkaji secara kajian Islam. Tapi masalah ini malah justru jadi polemik saat itu. Aneh aja Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum ini waktu juga berjalan begitu cepatnya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Oke Pak Dokter, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Makasih Pak Dokter. Sedang rapat, terdengar azan. Kata pimpinan rapat, kita hentikan dulu rapatnya, kita dengerin azan. Cuma dengerin azan. Yang diminta itu adalah hayya ala sholah. Ayo dong sholat. Kan gitu. Oleh karena itu ayo kita ikuti Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tuh, kata Allah. Bukan yang lain, kalian, kata Allah. Khaira ummah. Dibandingkan golongan-golongan umat-umat yang lain, masih paling cakep kalian. Ukhrijat linnas, supaya bisa mempengaruhi orang lain, supaya bisa membimbing orang lain. Jangan kita dibimbing, jangan kita dipengaruhi. Untuk apa kita mempengaruhi mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, ayo dong melakukan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, ayo dong kita tinggalkan yang mungkar. Maka orang Islam harus mau jadi pimpinan. Pemilihan RT RW, ada calonnya muslim, orang muslim gak mendukung, bener apa salah? Salah, pilih dong yang muslim. Kan begitu. Apa nggak tahu kejadian di wilayah kita sekitar ini, yang pada akhirnya orang Islam karena memilih bukan yang Islam, izin mendirikan musola saat itu sulit. Terus mau menyolati jenazah susah, akhirnya menyolati jenazah di jalan. Kenapa? Orang Islam sendiri yang payah. Nah, oleh karena itu orang Islam itu harus tampil ke depan. Kalau pimpinannya yang pimpinan rapat itu orang Islam, dengan kajian tadi, Bapak Ibu, rapatnya kita hentikan sejenak. Yuk kita wudhu, kita sholat berjamaah. Kalau kita sebagai pimpinan rapat. Bapak Ibu rahimakumullah, zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 10, ibaratnya begitu. Rapat kita hentikan sejenak, kita masing-masing segera mempersiapkan diri untuk sholat zuhur berjamaah. Wudhu yuk. Fresh, selesai sholat. Rapat, muncullah ide-ide. Lah enggak kan? Kita dengerin azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Kan gitu kan? Jadi yang lebih utama rapat atau hayya ala sholah? Yang paling utama rapat atau hayya alal falah? Lu orang Islam tuh harus punya konsep yang jelas. Nih nanti asar tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera respon. Apakah harus di masjid? Itu bahasan lain. Apakah di rumah? Lihat dulu. Kalau di kantor nggak perlu pulang ke rumah, kan begitu. Mau di rumah, mau dimanapun, begitu azan kumandang, hilangkan semua aktivitas yang bersifat duniawi. Sedang asik nonton televisinya, sedang asik main HP-nya, sedang asik mengerjakan sesuatunya, sedang asik apapun yang semuanya bersifat duniawi, hayya ala sholah, Allah yang manggil. Kenapa? Allah telah memberikan nikmat kepadaku sebegitu banyaknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu Allah memanggil kita segera sholat, itu bentuk syukur. Makanya Sayyidatuna Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasul, ngapa kau tuh sholat sampai kakinya bengkak? Bukankah dosa kau sudah diampuni? Bukankah kau sudah dijamin masuk surga? Apa kata Nabi? Hai istriku, apakah kamu tidak suka kalau aku sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur?
Merespon panggilan Allah bentuk syukur kita. Kenapa? Kita sudah difasilitasi. Tidak mau merespon panggilan Allah, lalu Allah tidak suka. Inna azabi lasyadid, siksaanku teramat pedih. Dia sukses usahanya, ketika dipanggil sholat ogah juga, lalu oleh Allah listriknya disentil, kebakaran. Mau apa? Kemarin ada kandang ayam 35.000 ayam mati, kerugian lebih dari 1 miliar, kan begitu kan? Disentil oleh Allah, diambil oleh Allah nikmatnya. Mau apa? Gitu Pak Dokter ya. Kalau misalnya kita sedang juga atau misalkan misalkan IGD, nah kemudian ada mereka yang sedang pasien Yang apakah ada syaratnya? Oh ini boleh ditunda dulu karena ini sudah dia sudah apakah ada? Oh iya, sudah. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, selain tadi itu apakah ada yang bisa ditunda? Ada. Yang pertama, kalau kamu sedang ngantuk berat, bukan ngantuk-ngantukan, ngantuk berat, jangan sholat, tidur aja dulu. Takutnya apa? Nanti bacanya nggak kekontrol karena matanya ngantuk banget, kan begitu? Sedang lapar banget ya makan. Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan, kan begitu. Ada, tetapi itu jangan digunakan sebagai budaya. Saya pikir hanya sekedar insidental, tempo-tempo aja. Tapi kalau setiap hari begitu mulu, ya nggak tahu dah saya. Yang penting apa? Respon kita. Pak, bagaimana saya harus segera sholat? Saya sedang mengendarai mobil, mana macet ini. Gak mungkin dong, mobilnya kita parkir di pinggir jalan, terus kita sholat di situ, kan gak mungkin. Sehingga kondisinya itu, sehingga ada kaidah hukum Islam. Taghayyurul ahkam, hukum itu bisa berubah. Bitaghayyurul azmina, sesuai dengan perkembangan zaman. Bitaghayyur amkina, perubahan tempat. Wal ahwila, keadaan, lihat situasinya. Tetapi hati yang akan menjadi kendali kita. Hati kita itu ada rasa respon, saya mau sholat nih gimana nih? Gak memungkinkan, itu beda lagi. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan asik dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan bisa kita tinggalkan, kenapa kita masih asik? Tanggung nih nonton televisinya, kan gitu. Nonton televisi kan tidak bisa diulangkan, begitu kan? Nah, asik aja. Allahu Akbar, kayak wae, kan gitu. Belum sampai 1 jam mati nih orang. Mau apa? Gitu. Begitu Pak Dokter ya. Ayo deh. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan Bapak. Ya. Geng, diulang deh. Oh gitu, berobat ke dokter. Nabi Ibrahim itu berdoa, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu. Nah, sekarang kalau kita ke dokter terus berobat, kemudian sukses, sembuh, kita mengatakan syukur alhamdulillah wasilah dokter tersebut. Jangan mengatakan syukur alhamdulillah saya dapat pertolongan dari dokter, itu jangan. Nggak boleh. Itu. Cobalah, ini ada Pak Dokter. Dokter-dokter Islam itu harus punya kreatif lah. Kasih rangsangan,
Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan obat ini sembuh. Ketika mau minum obat, kalau bisa difatihai dulu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ana fatihatul kitab dawaun min kulli da'in wasakom. Baca dalam kitab Fathul Qadir, Fatihah itu bisa menjadi obat dari segala sakit dan penyakit. Nah sekarang nih maaf banget, saya tahun 82 berobat di Chinese, salibnya gede banget. Waktu itu nyuntik itu gampang banget. Saya suntik ya Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu Alhamdulillahirobbilalamin, sembuh. Hebat. Padahal dia bukan orang Islam. Lu orang Islam itu ayo dong, ketika kita ngasih obat, ada pasien konsultasi atau berobat, kasih tahu. Saya hanya sekedar nulis resep, nanti resepnya obatnya ditebus, minta tolong setiap kali minum obat bacakan Fatihah terlebih dahulu. Tiup buh 3 kali minum. Loh itu kan sebuah nasihat yang bagus. Gitu Pak Dokter ya. Gitu Pak ya. Jadi jangan mengatakan bahwa dokter itu yang menyembuhkan, salah. Jangan mengatakan nih obatnya hebat. Yang hebat itu Allah. Kan gitu. Jangankan obat, bisa juga daun singkong jadi obat kok. Gitu Pak ya. Nah, silakan. Oh iya. Itu kadang-kadang sugesti. Ya. Oh syirik apa enggak kan gitu ya. Kalau seperti itu kita lihat, kalau hanya ini dokternya saya cocok sama dia, ya bukan syirik. Tapi kalau kita yakin bahwa dokter itu yang menyembuhkan, syirik kecil. Nah itu. Jadi jangan mengatakan dokter. Saya kalau ke dokter itu jangankan dikasih obat, baru ketemu orangnya sudah sembuh meriangnya. Ada yang begitu. Belum dikasih obat tuh, baru ketemu aja udah sembuh. Nah itu, apa jangan-jangan dokternya punya jambe-jambe kali ya gitu. Enggak juga. Kan gitu. Jadi tergantung daripada kendali hati kita. Gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Cukup ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'al afa wal afiyata wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik.